Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah di hari Ahad ini, tanggal 31 Oktober, di penghujung bulan Oktober, tak henti-hentinya Allah melimpahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dalam pertemuan ini dapat bermuajahah walaupun secara online. Semoga tidak mengurangi suatu apapun dan semoga aktivitas yang kita lakukan kita niatkan sebagai ibadah dan semoga diterima oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk dari kesyukuran kita. Kemudian salat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan ini kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya setelah kemarin kita belajar tentang statistik statistik inferensial dan statistik deskriptif ya. Hari ini kita akan belajar tentang tipe data. Nah, tipe data ini nanti ada kaitannya dengan tentunya dari jenis penelitian atau akan menentukan dari jenis data yang diperoleh dan nanti jenis datanya akan mempengaruhi dari statistik yang digunakan, dapat statistik deskriptif atau statistik inferensial. Seperti itu. Untuk statistik inferensial sendiri biasanya termasuk dalam data kuantitatif ya, karena ada syarat-syarat tertentu ketika suatu data nanti bisa diumumkan, seperti dibuat umum seperti itu. Dari kita ambil sampel kemudian dibuat keumuman dari suatu populasi. Oke, langsung saja. Yang pertama dari pengertian data. Dari kemarin ada datum ya. Ini kami ambil dari KBBI. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, pengumpulan untuk memperoleh keterangan tentang kehidupan petani. Ini contohnya dalam kalimat ini. Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan tentang kehidupan petani. Kemudian berikutnya arti yang berikutnya adalah keterangan atau bahan nyata yang dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan seperti itu. Nah, ini versi dari KBBI. Kalau bahasa mudahnya, data ini bisa diperoleh dari pengamatan atau pengukuran. Kalau pengamatan biasanya datanya termasuk data dari kualitatif, tapi untuk data pengukuran biasanya data kuantitatif seperti itu. Selanjutnya macam-macam data. Dari macam-macam data ini bisa didasarkan dari beberapa hal, dari sifatnya, dari cara memperolehnya, dari waktunya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang sering kita dengar adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Ini berdasarkan sifatnya. Data kualitatif ini dinyatakan biasanya non-numerik atau tidak berupa angka. Nah, nanti kalau di Excel biasanya datanya teks seperti itu ya. Tapi kalau di eh, kuantitatif itu angka. Tapi kalau di SPSS nanti data kualitatif ini teks itu sendiri atribut atau sifatnya itu kalau kita mengetikkan komputer kan bahasanya sendiri ya, berbeda dengan manusia. Jadi untuk membahasakan komputer kalau data yang kita gunakan adalah data kualitatif atau bersifat pengamatan, bersifat tekstual, itu disebut string tipe datanya, string. Tulisannya seperti ini. Contoh itu hasil pengamatan seperti perilaku itu ada banyak ya teman-teman semua. Ada kedisiplinan, kejujuran, empati, mudah tidaknya bergaul dan seterusnya. Untuk kuantitatif sendiri cirinya yang melekat adalah angka, baik nomor sepatu, jumlah siswa, terus nilai penilaian harian, pengukuran dari termometer, penggaris, alat ukur lainnya itu bersifat kuantitatif.
Yang berikutnya dari data kuantitatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu discrete dan continue. Apa ya, dalam kalau kita menggambar garis, kalau titik-titik saja itu titik, 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 itu discrete. Discrete itu terpisah dari titik satu, terpisah dengan titik yang lain, gitu. Jadi tidak ada kaitannya. Ya, kalau data continue itu bisa kita buat garis seperti itu ya, bisa kita buat diagram garis. Nah, ini mungkin nanti akan mempengaruhi cara penyajian data juga. Kalau data continue itu lebih baik disajikan dengan grafik ya, grafik atau diagram garis. Karena menunjukkan, karena kekontinuan, kelanjutan dari hasil sebelumnya ke hasil berikut, hasil sekarang, hasil berikutnya seperti itu. Kalau discrete itu terpisah satu yang lain. Jadi ini lebih mungkin diagram batang ya kalau ingin menyajikan kuantitas atau jumlah dari sesuatu. Contohnya jumlah mahasiswa state. Misal jumlah warga State Ihsanul Fikri, ada yang namanya mahasiswa, ada yang namanya dosen, terus ada karyawan. Nah, itu kemudian disimulasikan dengan diagram batang. Nah, itu statistik deskriptifnya seperti itu. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa kita diskusikan seperti itu. Jadi macam-macam data ini akan mempengaruhi di cara penyajian atau cara nanti analisisnya, karena ada kekhasan dari cara analisis seperti itu. Oke, yang berikutnya macam-macam data dari cara memperolehnya. Nah, ini kalau biasanya beritanya A1 seperti itu, atau A1 itu berarti diperoleh dari sumbernya langsung, itu dinamakan data primer. Kemudian ada lagi data sekunder. Tentunya dalam penelitian sangat-sangat diwajibkan kita berikhtiar terlebih dahulu menggunakan data primer, karena data ini yang langsung berhubungan dengan yang diteliti. Tetapi kalau maaf, kalau kita membuat penelitian tentang biografi seseorang, nah sedangkan orang tersebut itu sudah meninggal, nah maka ya diantaranya kita menggunakan data sekunder karena sudah tidak bisa lagi. Ya mungkin yang terdekat adalah dari sanak saudara terdekat atau dari karya-karyanya kalau misal itu tokoh, atau kita wawancara dengan orang-orang di sekitarnya seperti itu. Itu kalau dari apa namanya, seperti itu nggih. Itu kalau dari segi apa namanya, ya mungkin lebih bisa disimak di sini. Kalau tadi mungkin terkait dengan penelitian tentang yang mengkaji tentang ketokohan, biografi tokoh. Tapi secara umum ini cara-cara yang menggunakan observasi, wawancara, diskusi yang terkait dengan penelitian yang kita teliti secara langsung itu dinamakan data primer. Kemudian untuk data sekunder itu dari laporan-laporan, dari ada orang yang sudah merangkum, kemudian dibuat laporan. Nah, ini seperti BPS kan, kita ingin biar cepat, karena kalau kita ingin survei statistik langsung ke lapangan nanti butuh waktu. Padahal laporannya sudah ada dan malah lebih valid mungkin ya. Kemudian dari buku, laporan, kemudian jurnal dan sumber data lainnya yang mungkin lebih ke dokumen ya. Kemudian dari sumber datanya, ada data internal, ada data eksternal. Data internal itu yang terkait dengan kalau misal kita membahas penelitian tentang lembaga. Lembaga ini yang terkait dengan untuk operasional keseharian dari lembaga tersebut. Sedangkan kalau data eksternal ini biasanya tentang tanggapan ya, ini seperti tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik, kemudian data sebaran mahasiswa, state, ya seperti itu.
Kemudian yang berikutnya macam-macam data dari waktu pengumpulan data. Ada data cross section. Cross section itu hanya titik waktu tertentu. Misal kalau ini data si Fulan pada pelajaran matematika bahasa Indonesia pada semester 1 itu saja. Jadi dalam satu semester tapi ada 2 data matematika dan bahasa Indonesia. Tapi kalau time series itu hampir seperti continue ya, tadi data continue. Time series berkala dari waktu ke waktu. Contohnya pelajaran matematika dari semester 1 sampai 5, si Fulannya tetap sama. Ya, pelajaran kalau data cross section juga bisa juga contohnya seperti nilai pelajaran matematika si Fulan, si A, si B, si C di waktu yang bersamaan. Kemudian contoh yang lain adalah IPK. Jadi intinya informasi terkait dengan sesuatu yang dari waktu ke waktu kita memiliki datanya. Hampir mirip dengan data continue dan ini lebih baik juga disajikan dengan diagram garis atau grafik. Oke, yang berikutnya, yang terakhir, data dari macam-macam skala. Skala yang kita biasa dalam statistik ada 4 skala. Skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah ini, interval dan rasio. Untuk memudahnya kami bagi seperti ini, karena skala nominal dan ordinal ini biasanya dianalisis, ini merupakan kualitatif ya, datanya data kualitatif, tidak berupa angka. Contohnya jenis kelamin, laki-laki perempuan, jenis sabun, ada Lux, ada Lifebuoy, ada Gift, ada Dove, dan seterusnya. Suku, ada suku Jawa, suku Sumatera, suku Sunda, suku Ambon, Papua, Kalimantan, Dayak, dan seterusnya. Kemudian data alamat, tempat tinggal, tanggal lahir, agama. Islam, Konghucu, Kristen. Cirinya adalah di data nominal ini tidak memperhatikan urutan, jadi statusnya itu sama. Statusnya sama. Laki-laki tidak lebih awal daripada perempuan atau perempuan tidak lebih awal dari laki-laki. Jadi kita tidak bisa menentukan urutannya. Kemudian ini dianggap sama tanpa tingkatan. Data paling rendah dalam level pengukuran data ini data tidak bisa dioperasikan matematis. Jenis kelamin tidak bisa ditambahkan ya. Jenis sabun juga tidak bisa ditambahkan. Misal kita kode jenis kelamin laki-laki itu 1, jenis kelamin perempuan itu 2. Maka angka 1 dan 2 ini tidak bisa dijumlahkan seperti itu. Dan juga tidak bisa dijadikan sebagai urutan. Berarti laki-laki itu lebih awal daripada perempuan, bukan, itu hanya coding atau ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah data ordinal. Kalau data ordinal ini sudah bisa ditentukan urutannya. Sudah bisa ditentukan urutannya. Kalau nominal kan tidak bisa sama sekali. Kalau ordinal ini bisa sudah berupa angka, sudah bisa untuk menentukan urutan. Nah, contohnya ranking kelas 1, 2, 3. Juara 1, 2, 3. Pangkat, ada golongan kalau PNS ya, 3A, 4A. Kemudian kalau di kepegawaian juga itu ada statusnya seperti itu. Tingkat pengetahuan, ya, tingkat pengetahuan. Nah, yang perbedaannya yang mendasar itu ya. Kalau di nominal itu tidak bisa memperhatikan urutan, kita tidak bisa menentukan urutan. Tapi kalau di ordinal sudah bisa diurutkan. Dua-duanya ini tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dijumlahkan. Kemudian yang berikutnya adalah skala interval dan rasio. Ini termasuk dalam data kuantitatif. Urutan bertingkat dapat dikuantifikasi, dapat diberi nilai interval. Memiliki interval, namanya juga interval. Memiliki rentang yang sama, sudah bisa diurutkan. Apakah bisa dijumlahkan?
Tidak bisa. Nilai mahasiswa yang satu dengan yang lain kan tidak bisa dijumlahkan. Urutan kualitas pelayanan sangat puas. Ini tidak bisa dijumlahkan dan biasanya tidak ada angka 0 ya. Sebelum kami masukkan, seperti nomor sepatu kita kan itu sudah ada urutan. Kalau nomor 36 lebih kecil daripada 37, sudah ada urutannya dan intervalnya jelas. Tapi tidak bisa dijumlahkan dan juga tidak ada angka 0 karena angka 0 dalam ukuran sepatu kan tidak ada. Ukuran celana juga termasuk dalam data interval. Skor IQ juga termasuk data intervalnya. Skor IQ 0 tidak ada. Yang terakhir rasio ini juga bersifat angka, memiliki angka 0 absolutnya ini disebutkan di rasio ini, memiliki kedudukan paling tinggi dalam level pengukuran data, dapat dioperasikan secara matematis. Angka produksi, tinggi badan, harga saham, jumlah warga desa, nilai ya, nilai misal diambil rata-ratanya nilai termasuk enggak ya? Ya, kalau nilai kan ada angka absolutnya, ada 0 ya. Jadi termasuk dalam rasio. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang hendak ditanyakan bisa di chat WA atau mungkin tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada yang bisa didiskusikan untuk kita gali untuk belajar bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.